Akan tetapi di lain sisi, kalau dari sisi gua pribadi, menyisakan tanda tanya juga nih teman-teman. Sebegitu parahnyakah kualitas penyerang backup kita teman-teman? Sampai-sampai ketika Inter membutuhkan gol, mereka tidak dimainkan sama sekali sampai dengan akhir pertandingan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gile teman-teman, Senin yang lalu setelah derby, paginya gua langsung ada kegiatan kerjaan keluar kota 3 hari. Ini baru pulang banget. Jadinya gua belum sama sekali nyerewetin derby della Madonnina. Padahal dini hari nanti udah ada pertandingan berikutnya, yaitu Fiorentina melawan Inter. Ini merupakan partai tunda karena pertandingan yang sebenarnya terhenti setelah ada insiden Bove di sekitar menit 17. Nah, untuk itu teman-teman, gua sekalian ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan giveaway Rp100.000 yang disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti Kalimantan Barat, dengan cara menebak skor akhir pertandingan Fiorentina melawan Inter. Untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman langsung cek aja Instagram gua @cekinggita. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kawan kita, Interisti Kalimantan Barat, yang menjadi sponsor tebak skor ini. Oke deh teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, mohon maaf banget, kurang afdol rasanya nih kalau gua nggak nyerewetin derby walaupun telah 3 hari. Derby della Madonnina berlangsung anti klimaks, hasilnya imbang saja. Lagi-lagi kita disuguhi partai yang menguras energi, bikin stres senam jantung. Tetapi untuk yang kali ini situasinya berbeda ya. Biasanya senam jantungnya kita itu di menit-menit akhir pertandingan dikepung habis-habisan. Kita deg-degan berharap semoga gawang tidak kebobolan. Nah, untuk senam jantung yang kali ini situasinya agak berbeda ya. Justru dari sisi kita lah yang mengepung habis-habisan, berharap dapat mencetak gol di menit-menit akhir. Untuk starting line up sesuai dengan prediksi media-media ya, Inter akhirnya memainkan Hakan Calhanoglu setelah absen kurang lebih selama 1 bulan. Dan selebihnya pemain-pemain yang dipasang tidak ada perubahan dari partai terakhir melawan Monaco. Sedangkan dari sisi tuan rumah, Milan juga sesuai dengan prediksi media, tidak ada perubahan sama sekali, kecuali untuk satu posisi di gelandang tengah ya. Fufu Fafa absen karena akumulasi kartu, tempatnya diisi oleh Benacer. Untuk jalannya pertandingan babak pertama, gue bisa katakan di luar dugaan ya. Derby berlangsung sangat lambat, kedua tim bermain terlalu berhati-hati. Akan tetapi, meski begitu, sepanjang 45 menit pertama, kita disuguhi peluang-peluang berbahaya. Peluang yang pertama, pertandingan baru berlangsung 7 menit. Inter berhasil membuat gol teman-teman. Barella memberikan umpan terobosan kepada Lautaro ya, di sisi kanan. Lalu kemudian langsung crossing cepat saja diselesaikan oleh Di Marco. Tetapi sayang, gol dianulir. Lautaro sudah berdiri dalam posisi offside. Lalu 5 menit kemudian Inter kembali mendapatkan peluang. Kali ini Lautaro sontek pelan saja memberikan Barella kesempatan untuk shoot dengan bebas. Biasanya Barella nge-shoot kayak gini sekencang-kencangnya nih. Tetapi untuk yang kali ini Barella coba placing saja, tidak keras. Tetapi sayangnya arahnya terlalu mudah untuk diantisipasi Maignan. Lalu di menit 32 kembali Inter mendapatkan peluang teman-teman, bahkan mencetak gol. Berawal dari serangan balik cepat, Barella dari sisi kiri kasih umpan ke Lautaro Martinez, shoot saja. Sayangnya lagi dan lagi sudah berada dalam posisi offside. Nah, di babak pertama ini agak unik teman-teman. Di paruh awal, di 20 menit pertama, Inter lebih banyak mendapatkan peluang. Lalu memasuki 20 menit akhir babak pertama, giliran Milan yang bermain lebih menyerang. Ini di menit 37, Reinders mendapatkan peluang yang dia ciptakan sendiri sebetulnya dari pergerakan dia yang luar biasa. Tendangan yang sangat kencang mengarah ke pojok gawang. Untung saja Jan Sommer masih bisa melakukan penyelamatan akrobatik. Lalu 3 menit kemudian Milan kembali mendapatkan peluang melalui serangan balik. Reinders kasih bola terobosan kepada Leao, menghadirkan duel one on one antara Pavard dan Leao. Untungnya saja Pavard berhasil tackle, sapu bersih bola. Lalu kemudian setelah momen ini
Pavard memberikan reaksi ya, selebrasi atas keberhasilan dia menang duel, berusaha untuk menjatuhkan mental Leao. Dan akhirnya di babak pertama justru harus ditutup dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. Setelah Rangers cetak gol di menit-menit akhir babak pertama. Emang gila sih positioning pemain keturunan Indonesia ini teman-teman. Gol berawal dari Hakan Calhanoglu kehilangan bola ya, direbut oleh Tammy Abraham. Lalu kemudian Leao soloran di sisi kiri. Dia dribble sampai kotak penalti lalu shoot. Bola masih bisa diantisipasi oleh Yann Sommer, akan tetapi bola muntah dihajar dengan keras oleh Rangers. Aduh, salut banget sih sama Rangers. Ini Milan bisa beli pemain kayak gini, gokil juga ya. Lalu kemudian memasuki babak kedua, seperti biasanya anak Inter sedunia selalu berharap timnya bisa mencetak gol di 15 menit awal. Akan tetapi sayangnya untuk yang kali ini Gatot ya gagal total. Walaupun ketika babak kedua belum berjalan genap 1 menit teman-teman, Lautaro Martinez sudah mendapatkan peluang super emas. Dia mendapatkan shoot dari dalam kotak penalti, akan tetapi masih bisa digagalkan oleh Maignan. Gile, pertandingan baru berjalan sebentar langsung dapat peluang. Gua langsung berasa optimis Inter bisa cetak gol cepat dan bahkan epic comeback. Akan tetapi ternyata 15 menit awal babak pertama menguap begitu saja. Menit 60 lewat sudah, Inter baru mendapatkan peluang lagi di menit 64. Kali ini Lautaro kembali mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Dumfries, tetapi sayang oh sayang golnya kembali dianulir teman-teman. Yang kali ini bukan karena offside ya, tetapi karena bola umpan dari Dumfries sudah keluar dari lapangan. Setelah sampai dengan menit 65, Inter tidak kunjung juga mencetak gol. Inzaghi langsung mengganti 3 pemain sekaligus teman-teman. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Inzaghi ini menurut gua kurang memberikan efek signifikan. Karena ya bisa dilihat saja teman-teman, Inter sedang membutuhkan gol, tetapi Inzaghi justru memasukkan 2 bek dan 1 gelandang, bukan memasukkan penyerang. Di satu sisi, gue memahami bahwa Inzaghi ingin pasukannya mendapatkan angin segar, tenaga-tenaga baru yang lebih energik. Pavard, Bastoni, dan Calhanoglu terlihat sangat kelelahan, dan terlebih lagi Bastoni sudah kena kartu kuning. Akan tetapi di lain sisi, kalau dari sisi gue pribadi, menyisakan tanda tanya juga nih teman-teman. Sebegitu parahnyakah kualitas penyerang backup kita teman-teman? Sampai-sampai ketika Inter membutuhkan gol, mereka tidak dimainkan sama sekali sampai dengan akhir pertandingan. Lalu kemudian lanjut jalannya pertandingan, memasuki 15-20 menit akhir babak kedua, Milan bahkan menarik Pulisic dan Leao dan menggantinya dengan pemain yang lebih bertahan. Dan hal ini tentu saja membuat pertahanan Milan semakin rapat, semakin sulit ditembus. Dan harus diakui, Pavlovic dan Tomori bermain sangat lugas dan kokoh di derby kali ini. Di menit 66 teman-teman, lagi-lagi tiang menjadi sahabat Milan. Sundulan Bisek menyambut corner dari Barella, kena tiang. Ini setelah Hakan Calhanoglu ditarik, corner yang ngambil Barella teman-teman. Dan menurut gua cornernya Barella kok bagus-bagus ya. Apa besok-besok udah Barella aja yang ngambil teman-teman. Dan belum berhenti di situ, Inter masih mendapatkan 2 peluang lagi yang digagalkan oleh tiang. Yang pertama tendangan dari Thuram ya, menggunakan paha, itu membentur tiang. Lalu kemudian ada sundulan dari Denzel Dumfries. Dan akhirnya senyuman merekah dari wajah pemain Inter dan juga anak-anak Inter, fans-fans Inter di seluruh dunia. Setelah di menit 93, anjir, itu deg-degannya bukan main. Menurut gua teman-teman, itu gol yang sangat underrated ya. Berawal dari umpan kaki kiri Jan Bisek, disambut pantulan dada Zielinski, lalu diselesaikan oleh Steven de Vrij. Ini gol yang gila banget teman-teman. Jan Bisek, bek yang sangat muda, belum berpengalaman banyak ya bermain di Serie A, bisa-bisanya crossing pakai kaki kiri anjir. Lalu yang tidak kalah luar biasa lagi adalah Zielinski, pemain yang latihan aja belum, usia masih 23 tahun, bisa-bisanya di menit terakhir partai yang penuh intensitas tinggi seperti derby, dia masih bisa kontrol bola pakai dada di dalam kotak penalti. Lalu yang juga tidak kalah luar biasa, center back bisa melakukan penyelesaian yang sangat dingin, Steven de Vrij. Dengan hasil seri ini, ya entah teman-teman ini hasil yang perlu disyukuri atau disesali sih teman-teman. Tentu saja di satu sisi ini adalah hasil yang perlu disyukuri ya. Kita tidak kalah, kita mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Dan terutama lagi, kita juga mesti bersyukur karena Napoli gagal mengambil poin penuh di pertandingan lawan Roma. Hasil seri saja
saja. Sehingga jarak poin kita dengan sang Kapolista masih tetap sama ya, terjaga selisih 3 poin saja. Akan tetapi selain bersyukur, menurut gua ini hasil yang juga perlu kita sesali sih. Kok bisa-bisanya Inter tidak mampu mengalahkan Milan ya, tim yang dikalahkan Dinamo Zagreb. Dan kalau dilihat nih dari komposisi pemainnya, Milan menurunkan pemain kayak Terracciano, Gimenez, Musa, Pavlovic. Mosok iya pemain sekelas De Vrij, Bastoni, Calhanoglu, Barella, dan Thuram tidak mampu mengalahkan mereka. Aduh, sayang banget, sayang banget. Ini ada potensi derby-derby berikutnya dan Milan akan semakin kuat karena memiliki penyerang baru, Gimenez. Namun teman-teman, kalau dilihat secara keseluruhan, gua nggak setuju sih kalau ada yang bilang bahwa Inter bermain buruk. Menurut gua di pertandingan tadi malam, di derby kali ini, Inter bermain sangat baik. Mengontrol pertandingan, bermain rapi. Walaupun memang dari sisi tempo, Inter bermain lebih lambat ya. Setidaknya lebih lambat dibandingkan biasanya. Tetapi itu bisa dimaklumi juga karena Inter bermain sangat hati-hati ya. Tidak ingin melakukan kesalahan sendiri. Dan terlebih lagi di pertandingan kali ini, Milan pertahanannya sangat rapat. Tidak mudah untuk dibongkar. Dan tentu saja selain itu, ada faktor luck ya teman-teman. Kita ada 3 peluang kena tiang, lalu ada 3 gol yang dianulir. Nah, kemudian yang ini teman-teman, yang lebih parah lagi, Marcus Thuram udah jelas-jelas itu didorong ya. Ada kaki Pavlovic ya nyangkut di Thuram, tetapi wasit tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Wasit lebih fokus ke Theo Hernandez yang dianggap menyapu bersih bola. Padahal di momen itu, Marcus Thuram dilanggarnya oleh Pavlovic. Anehnya, VAR kok juga nggak dicek sama sekali. Theo Hernandez berapa kali disentuh pelan doang sama Dumfries, jatuh dianggap pelanggaran. Thuram yang kayak gini kok ya nggak dianggap pelanggaran. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan